Selamat sore teman-teman, ketemu lagi di channel Bintang Utara Tim. Sore ini saya akan membahas satu pertanyaan, itu dari beberapa pertanyaan yang saya anggap pertanyaan paling menantang buat saya, yaitu pertanyaan gimana caranya supaya kita bisa juara. Itu banyak sekali pertanyaan dari teman-teman yang menanyakan itu. Buat saya menantang dalam arti sebenarnya sulit ya teman-teman, untuk meraih juara itu sangat sulit, dan tidak semua orang dalam satu lomba itu bisa merasakan juara. Itu hal yang sangat-sangat sulit. Cuman yang buat saya menantang itu, saya pengen mengkategorikan bahwa gimana caranya supaya kita itu bisa juara menurut versi saya. Kalaupun misalnya kurang pas ya mungkin setiap orang punya pendapat seperti itu teman-teman. Menurut saya yang terpenting untuk meraih juara itu nomor satu, kualitas burung dan kualitas joki. Itu pertama menurut saya teman-teman, kualitas burung dan kualitas joki. Dan dari satu jawaban saya ini akan saya jabarkan menjadi beberapa faktor ya. Jadi untuk kualitas joki mungkin teman-teman sudah paham dan sudah tahu joki yang memenuhi standar untuk menjadi joki itu seperti apa. Mungkin gambarannya sudah dipahami oleh banyak orang. Nah, yang akan saya jelaskan di sini yaitu faktor kualitas merpati. Itu dijabarkan dalam beberapa faktor. Yang pertama, kualitas merpati itu harus memenuhi berbagai standar ya. Dari pertama, standar terbang burung itu, kestabilan burung itu, sprint terbang burung itu, terus kecepatan turun atau CC, ketepatan betina, mental tarung, itu sangat diperlukan untuk kualitas burung yang bisa meraih juara. Nah, yang nomor 2 itu perawatan merpati. Perawatan merpati itu mungkin sebagian orang sudah paham, dari jemur, pola latihan, terus merawat bulu merpati supaya tetap bagus. Setelah itu ada lagi kondisi merpati. Jadi nomor 3 itu kondisi merpati teman-teman. Kondisi merpati harus benar-benar dalam kondisi on fire. Jadi bulu full, ekor full itu sangat menentukan kinerja burung. Dari bulu kecil, bulu sayap, jumlah ekor, terus bulu dalam, bulu luar itu kalau lebih full itu lebih bagus kondisinya, pasti itu kondisi burung. Nomor 3. Nomor 4 yang tidak bisa ditawar-tawar lagi untuk meraih juara yaitu faktor rezeki. Itu faktor rezeki itu tidak bisa ditawar teman-teman. Jadi mau kualitas burung bagus, mau kualitas joki bagus, mau kondisi burung bagus, mau perawatannya bagus, tapi kalau faktor rezeki tidak mengikuti kita, ya kita tidak bisa menawar juga. Memang itu dalam sebuah lomba semua faktor itu harus memenuhi. Jadi kalau kualitas burung kita udah bagus, kualitas jokinya udah bagus, kondisi burungnya bagus, perawatannya bagus, hokinya lagi deket, ya pasti bisa juara teman-teman. Jadi jangan pesimis ataupun jangan menyerah dalam keadaan apapun. Kita harus tetap berusaha kalau memang kita mau menggeluti hobi ini secara serius. Itu jawaban menurut versi saya teman-teman. Jadi mungkin ada beberapa yang kurang atau belum saya sampaikan, mungkin lain kali akan saya sampaikan teman-teman. Jadi kurang lebih gambarnya seperti itu. Jadi kesimpulannya teman-teman, untuk meraih juara itu bukan hal yang mudah.
Karena dari 500 peserta, 700 peserta, 800 peserta, 1000 peserta itu kita harus menjadi 10 besar. Bayangkan teman-teman yang tidak bisa menjadi juara itu kan banyak sekali. Jadi banyak sekali faktor yang harus kita siapkan dalam mencapai juara itu. Faktor-faktor apa saja yang diperlukan seperti yang tadi saya jelaskan. Kesimpulannya, nomor 1 kualitas burung dan kualitas joki. Dan yang sudah saya jabarkan tadi, kualitas burung semuanya tergantung dari pertama itu sprint terbang burung, kestabilan burung, cc-nya burung, ketepatan betina, mental tarung, dan yang terpenting yaitu faktor rezeki. Ya, apapun yang istilahnya kita persiapkan, kalau memang rezeki kita itu belum mendekat, ya kita juga nggak bisa berbuat apa-apa, karena persaingan dalam sebuah lomba itu kan sangat ketat. Semua tim punya amunisi yang kuat, setiap tim punya perawatan yang bagus, setiap tim punya tim yang solid. Jadi semua faktor itu harus dipersiapkan matang-matang. Dan di luar faktor rezeki, kita harus semua berusaha semaksimal mungkin. Jadi kalau ada teman-teman yang nanya ke saya atau ke teman-teman yang lain, bagaimana sih Kombing supaya bisa burung kita itu maksimal? Bagaimana sih supaya burung kita bisa juara? Burung saya masih ada masalah ngesot, masih ada masalah ngerobok, masih sering ketinggalan, masih sering kalah cc. Ya itu semuanya harus dipersiapkan matang-matang. Jadi nggak semudah itu untuk menjadi juara. Tapi kita harus lebih fokus ke persiapan kita untuk menjadi juara. Itu yang terpenting teman-teman. Jadi jangan pernah istilahnya menganggap juara itu sesuatu hal yang mudah atau yang istilahnya semudah itu bisa diraih gitu, nggak mungkin. Semuanya itu butuh proses, perjuangan, dan lain-lain. Dan teman-teman kalau pengen juara ya harus bisa mempersiapkan semuanya dengan matang. Begitu teman-teman kira-kira ulasan saya. Kalau buat teman-teman yang pengen tahu gimana caranya bisa juara, nggak semudah itu. Jawabannya seperti itu teman-teman. Coba dipahami. Semoga jawaban saya bisa memberi manfaat untuk teman-teman semua. Selanjutnya, saya akan membahas tentang kualitas joki. Jadi, menurut pengalaman saya, selama 16 tahun saya menjadi joki merpati. Baik saya ikut orang, ataupun saya geber merpati saya sendiri. Kualitas joki seperti apa yang dibutuhkan untuk meraih juara, akan saya jelaskan menurut pengalaman saya teman-teman. Jadi nomor 1, seorang joki itu harus bisa menjiwai merpati yang akan dijadikan player. Dari segi merawat, dari segi kita memberi makan, dari segi kita sering memegang burung itu akan ada keakraban tersendiri. Jadi seorang joki harus bisa menyayangi merpati itu. Menyayangi, menjiwai itu sangat penting teman-teman. Dari segi kandang kurang lebih seperti itu. Saat kita menjemur, merawat, itu kita harus bisa mengakrabkan diri dengan player kesayangan kita itu. Yang kedua, saat kita di lapak teman-teman, itu seorang joki harus punya penglihatan yang jelas. Jadi saat burung terbang dari finish sampai ke kolong, itu seorang joki harus bisa teliti dalam memahami posisi joki burung itu. Posisi burung saat di atas itu seorang joki harus bisa menyesuaikan posisi saat dia klepek. Jadi burung dilepas dari finish sampai posisi terlihat oleh mata, joki harus mengetahui posisinya di depan atau di belakang, atau di kanan, atau di kiri, atau di atas, atau di bawah lawan. Itu sangat penting teman-teman. Jadi saat kita mau klepek, kita harus bisa kira-kira
kita mau klepek dulu atau nunggu temen atau nunggu lawan kita turun. Itu kita sangat penting teman-teman itu. Jadi seorang joki ketika dia memiliki player yang bagus, dia akan mempunyai trik, mempunyai cara bagaimana caranya untuk mengalahkan lawan. Nah, di situ penglihatan joki sangat diperlukan untuk menentukan ketepatan saat dia mengelepek burung itu. Ya, jadi nomor 1 penjiwaan merpati, nomor 2 penglihatan saat burung terbang dan akan turun ke kolong. Itu sangat diperlukan. Yang nomor 3 dari segi penempatan posisi saat di dalam kotak. Itu banyak faktor ya teman-teman. Jadi kalau kita geber merpati, senyaman mungkin merpati kita itu harus bisa turun dalam posisi yang pas. Terkadang ya mungkin ada 1-2 faktor yang mengganggu, misalnya ditutup joki lawan, kita harus menghindar, atau posisi terlalu mepet garis, kita harus lari ke tengah. Itu untuk mencapai kemenangan, itu bukan hal yang mudah teman-teman. Walaupun kita sudah bisa menjiwai, kita sudah bisa melihat dengan jelas posisi burung. Yang ketiga itu yang terpenting saat finishing itu. Jadi saat kita klepek, menurunkan klepek kita di matras di bawah, itu sangat menentukan kemenangan kita. Jadi kalau memang benar kualitas burung kita itu sudah sangat mumpuni dan memang tidak ada gangguan dari lawan, ya mungkin itu sudah tinggal menunggu waktu untuk kita meraih juara. Jadi kurang lebih tadi gambaran saya kualitas joki ya seperti itu teman-teman. Dalam lomba itu untuk meraih juara itu bukan hal yang mudah. Yang jelas itu. Tapi kalau semua faktor sudah dipenuhi, setidaknya hanya menunggu waktu. Di saat kondisi burung bagus, di saat perawatan kita sudah cukup, di saat rezeki kita sudah mendekat, itu pasti kita bisa juara. Jadi kurang lebih penjelasan saya seperti itu teman-teman. Untuk meraih juara, faktor yang diperlukan itu apa aja? Tadi saya udah jelasin teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Jadi semoga bisa memberikan manfaat ya teman-teman. Sedikit pengalaman dari saya, seandainya ada kekurangan, ya saya mohon maaf. Seandainya ada kata-kata yang salah juga, mungkin itu karena efek grogi atau apa gitu. Dan saya sendiri tidak merasa sebagai joki yang hebat atau sebagai joki yang udah top gitu, enggak. Saya sendiri mengakui saya masih banyak kekurangan. Cuman saya berusaha untuk membagi sedikit pengalaman saya kepada teman-teman semua. Terima kasih teman-teman. Selamat sore dan sampai jumpa.